Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhadijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi systematic desensitization yang juga bisa disebut dengan SD, yaitu prosedur ini pada awalnya dikembangkan oleh Wolpe tahun 1958 sampai 1966 yang seorang ahli dari pendekatan perilaku dan telah digunakan secara luas. SD ini merupakan suatu teknik modifikasi perilaku untuk membantu konseli menangani ketakutan yang menyiksa yang dapat dipadamkan atau dihadapi secara langsung. Nah, systematic desensitization ini yaitu suatu bentuk pengkondisian classical conditioning di mana situasi-situasi yang membangkitkan kecemasan dipasangkan dengan respon-respon penghambat. Strategi teknik desensitization ini merupakan bagian dari teknik konseling perilaku untuk menghilangkan respon emosional yang tidak diinginkan terhadap jenis stimulus tertentu, di mana situasi yang membangkitkan emosi yang tidak diinginkan dipasangkan dengan respon yang menghambat. Terlepas dari kontroversi yang ada berkenan dengan tinjauan teoritis, proses dan prosedur desensitization menurut Cornier dan Cornier 1985 bahwa prosedur systematic desensitization menyajikan 7 komponen tahapan. Yang pertama ada rasional perlakuan, yaitu suatu rasional perlu diberikan kepada konseli sebelum perlakuan dimulai. Yang kedua ada identifikasi situasi yang menimbulkan kecemasan, yaitu jika konselor dan konseli telah membatasi masalah, selalu ada indikasi tentang dimensi atau situasi-situasi yang mengusulkan kecemasan konseli. Nah, yang ketiga ada konstruksi hierarki. Suatu adalah daftar situasi stimulus yang direspons konseli dengan sejumlah kecemasan atau beberapa respon emosional lain secara bertingkat. Yang keempat ada seleksi dan pelatihan respon tandingan, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip counter conditioning atau inhibisi reciprokal. Agar terjadi desensitization, konseli harus merespon dalam suatu cara yang menghambat atau juga bisa disebut counter condition kecemasan. Suatu model desensitization kendali diri menenangkan pada belajar keterampilan mengatasi kecemasan. Yang kelima ada assessment imagery, pengadministrasikan yang khas terletak kuat pada imagery konseli, yaitu bisa juga disebut belajar ulang. Yang keenam ada sajian adegan atau item hierarkis. Item-item dalam hierarki disajikan setelah diberi latihan dalam counter condition atau respon tandingan, coping response atau CR, dan setelah kemampuan imagery konseli ditaksir di assess. Setiap sajian item dipasangkan dengan CR sehingga kecemasan konseli ditandingi atau diturunkan. Yang ketujuh ada tugas rumah dan tindak lanjut. Tugas rumah merupakan hal yang esensial bagi keberhasilan implementasi SD. Tugas rumah dapat berisikan praktik prosedur relaksasi yang dipilih, visualisasi item secara lengkap, dan praktik dalam situasi nyata. Nah, itu penjelasan dari strategi. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf ada kekurangan atau kesalahan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.